قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video yang cukup menarik dari Gus Miftah kaum muslimin. Ya, kita lama nggak bahas Gus Miftah ini. Ya, ini ada video yang cukup menarik. Dan kalau benar yang dikatakan oleh Miftah ini, ya artinya ini video dari Miftah yang paling waras. Ya, di sini Miftah berbicara tentang programnya Pak Deddy Mulyadi. Ya, seperti apa? Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy? Program itu, Kang Deddy itu sempat WA saya. Bagaimana menurut Abah tentang program saya pendidikan di barak militer? Itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Deddy apa? Anak nakal, ada jiwa yang minta disentuh. Marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Kang Deddy Mulyadi, beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, aran, dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Deddy, Bapak Aing maju terus. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Ya, itu dia kaum muslimin pengakuan dari Miftah. Ya, katanya KDM ketika akan menjalankan program mengirimkan anak nakal, anak yang bermasalah ke barak TNI, katanya tanya sama Miftah, ya, minta pendapat Miftah, dan ya, seperti itu tadi kaum muslimin, ya, jawaban si Miftah. Yang jelas Miftah mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Kira-kira percaya nggak dengan perkataan si Miftah ini? Ya, karena Miftah ini orangnya susah dipercaya. Ya. Bisa jadi ya, melihat program dari Pak Deddy Mulyadi ini membuahkan hasil viral dan sebagainya, ya bisa jadi Miftah ini cuma sekedar pansos saja kaum muslimin, ya. Karena kalau program Pak Deddy berhasil, ya Miftah ini ya bisa mengklaim bahwasanya program Pak Deddy Mulyadi ini nggak lepas dari dukungan dia. Ya. Artinya program dukungan Miftah ini hasilnya positif, ya, membuahkan hasil. Apalagi kita lihat anak-anak yang bermasalah yang dididik di barak TNI, ya, itu hasilnya luar biasa. Yang tadinya malam tuh kerjanya begadang,
main game, ya kegiatan-kegiatan gak jelas, ya semalaman, gak pernah pulang ke rumah, kerjanya tawuran dan sebagainya. Ya, setelah dikirim ke barak militer, mereka jadi anak-anak yang tertib. Ya, jam 10 malam mereka sudah tidur, jam 4 pagi sudah bangun, mereka sholat. Ya, tadinya jangankan sholat, orang mereka hobinya nggak jelas. Hobinya tawuran, main game, yang nakal lah yang jelas. Tapi setelah dibina ya, oleh Pak Deddy Mulyadi ya, dengan gagasannya yang luar biasa ini membuahkan hasil. Dan kita tahu viralnya Pak Deddy Mulyadi ini luar biasa. Seluruh Indonesia siapa nggak kenal Pak Deddy Mulyadi coba? Ya, jadi kesempatan Miftah bisa pansos. Bisa pansos. Seolah-olah program dari Pak Deddy Mulyadi itu nggak lepas dari dirinya. Ya. Padahal kalau kita lihat Miftah sendiri ya punya program yang katanya mendakwahi orang-orang nakal, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Kalian pernah lihat video dari Miftah? Ini pengakuan sendiri ya. Pengakuan dari Miftah ya. Miftah pernah mengaku bahwasanya dia ini pernah ngajar di sebuah klub malam. Klub malam tahu sendiri kan isinya seperti apa? Isinya kan orang nggak bener semua. Isinya orang nggak bener semua. Ya. Kemudian ngaji sama Miftah. Dan waktunya nggak sebentar. Kalau Pak Deddy Mulyadi kan cuma sebentar berhasil mendidik anak-anak yang bermasalah ya. Kemudian menjadi anak-anak yang tertib. Itu waktunya sebentar. Tapi Miftah pernah ngajar ngaji selama 17 tahun di tempat sebuah kemaksiatan. Tapi selama 17 tahun justru tempat kemaksiatan itu menjadi tempat kemaksiatan yang paling besar di Jogja. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini pengakuan dari Miftah sendiri nih. Kemudian Al-Quran mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya. Ini imbang, balance itu loh. Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Dan kamu berterima kasih sama juraganmu. Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan. Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini gak nyambung Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun bose ngaji, ternyata bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Tuh kaum muslimin ya, orang belajar dengan Miftah 17 tahun gak ada gunanya. 17 tahun loh kaum muslimin. Tempat klub malam yang isinya jelas kemaksiatan, ngaji sama Miftah selama 17 tahun, justru tempat kemaksiatan tersebut menjadi tempat kemaksiatan yang paling besar di Jogja, nomor 1. Artinya kan nggak ada hasilnya, ya, nggak ada hasilnya. Memang kalau kita lihat track record dari Miftah ini ya, memang nggak mendidik, beda jauh kalau dibandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau Pak Deddy Mulyadi benar-benar mendidik. Anak-anak yang tadinya nakal, ya omongannya nggak bener, tindak tanduknya nggak bener, tingkah lakunya nggak bener, ya dididik sama Pak Deddy Mulyadi, dikirim ke barak TNI, jadi bener. Sementara Miftah, kalau ngomong memang pinter, ya ngaji itu mendidik, ngajak kepada kebaikan. Sementara kalau kita lihat ngajinya Miftah, ya itu malah justru mengajak jamaahnya untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ini pengajian, Cok. Perkataan-perkataan yang kasar. Iki tok. Di landi goblok. Perkataan-perkataan yang capul. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Hah? Berapa banyak video dari Miftah kalau ngaji isinya misuh-misuh? Isinya cuma ya misuh-misuh lah. Kita lihat videonya banyak. Ada yang sampai noyor-noyor kepala istrinya. Hah? Keluar kata-kata kasar, menyebut Ustadz Firanda Andirja dengan sebutan-sebutan yang kasar. Coba, ya kan beda jauh lah kalau dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau Pak Deddy Mulyadi jelas mendidik, meskipun bukan ustadz, bukan kiai,
bukan tokoh agama. Tapi jelas ya tindakan dari Pak Deddy Mulyadi, kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi itu jelas-jelas mendidik gitu loh kaum muslimin. Ya, dan hasilnya jelas ada, diapresiasi oleh orang seluruh Indonesia. Sekali lagi, siapa yang nggak kenal dengan Pak Deddy Mulyadi sekarang ini kaum muslimin? Ya, kalau kemarin ada video yang viral dari Padang, seorang ustadz mengatakan apa? Terdedi-dedi orang se-Indonesia ini. Ya, makanya Miftah ngomong seperti itu. Ya kalau Miftah omongannya susah dipercaya. Memang bisa jadi dia pansos. Seolah-olah program dari Pak Deddy Mulyadi ini nggak lepas dari dukungan dia. Padahal dia sendiri tindakannya bertolak belakang dari tindakan Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi mendidik anak yang tadinya ngomong kotor, tindakan nggak bener, ya, kasar. Ya, justru Miftah itu, ya ketika ceramah, justru ngajak orang untuk ngomong nggak bener, kasar, bertindak nggak bener, noyor-noyor istrinya di hadapan jamaahnya, yang ngeluarkan perkataan kotor, goblok-goblokan orang. Ya kan parah kaum muslimin, bertolak belakang kan? Jadi wajar kalau orang nggak percaya dengan ucapan Miftah ini, ya. Ya kalau analisa kami memang ya Miftah ini cari pansos, ya. Itu menurut kami kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.